اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku kepada semua jamaah di manapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam santunku selalu, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam keindahan, selalu di dalam kedamaian hati. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam ini, pengajian rutinan Sabtu malam Ahad, dan kami saat ini berposisi di Banda Aceh. Jadi pengajian rutinannya melalui siaran langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kembangkan di dalam nyawa, kembangkan di dalam jiwa, kembangkan di dalam hati, kembangkan di dalam ruh, dan kembangkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian kali ini kita ambil tema dengan judul ajaran sesat. Tentu sudah kita ketahui bersama, bila kita kaji secara syariat, ajaran sesat adalah ketika sesuatu ajaran tidak sinkron, tidak cocok dengan diri kita atau dengan hawa nafsu kita, maka dikatakan ajaran sesat.
Karena kita selama ini tanpa kita menyadari di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini, di dalam agama-agama yang kita anut selama ini, tentunya akan selalu jatuh dan jatuh semua syariat yang kita kerjakan kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni mempertuhankan diri kita di hati kita dengan syariat-syariat yang kita kerjakan. Jadi bila kita melihat manusia yang tidak sesuai dengan syariat-syariat agama kita, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka orang itu kita sebut atau kita juluki aliran sesat. Jika tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita imani di dalam hati kita, maka kita menghukumi atau memvonis orang lain dengan ajaran-ajaran sesat, syariat-syariat yang sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana makna dari ajaran sesat itu sendiri? Secara hakikatnya, secara sejatinya, secara yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Ajaran sesat atau orang-orang yang sesat itu adalah ketika Allah gaib bagi manusianya, maka pasti manusianya tersesat dari jalan Tuhannya. Karena yang wujud di dalam hati kita, karena yang hidup di dalam hati kita, karena yang berkuasa di dalam hati kita, dan karena yang menjadi raja dan Tuhannya di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, pastilah semua apa yang kita kerjakan, bahkan hidup dan badan kita pun kita pulangkan, kita rojiunkan kepada hawa nafsu kita sendiri daripada kepada Sang Pencipta hawa nafsu itu sendiri. Inilah yang dimaksud ajaran-ajaran sesat atau syariat-syariat yang tersesat dari jalan pulang menuju Tuhannya. Jadi kita semua termasuk saya selama ini telah tersesat jauh dari Tuhan. Di dalam beragama dan di dalam bertuhan pun kita sama-sama tersesatnya selama ini. Tersesat kemana? Tersesat di dalam pengakuan diri kita yang hidup. Tersesat di dalam pengakuan diri kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi otomatis semua apa yang kita lakukan, syariat apapun yang kita kerjakan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua syariat itu terkendali, terkuasai oleh diri kita sendiri selama ini. Dan tersesat jauh dari Allah. Itulah yang dimaksud ajaran-ajaran sesat di sisi Allah. Karena di dalam syariat yang kita jalani, karena di dalam syariat kehidupan kita selama ini sejak detik-detik akil baligh tiba hingga saat ini, kita masih pulang dan rojiun kepada iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri di dalam hati kita, daripada pulang rojiun kepada Allah. Itulah bukti-bukti ketersesatan kita selama ini.
Jika hati kita sesat, jika hati kita tak bisa pulang, maka semua apapun yang kita kerjakan pun juga sesat. Tak bisa pulang kepada lillah, akan tetapi pulangnya selalu dan selalu pulang ke lembah neraka dan dibakar di dalamnya, yakni li nafsi. Jadi sia-sialah kita hidup ini, sia-sia. Kita mengaku-akui yang punya badan pun ini juga sia-sia. Apalagi syariat-syariat di dalam kehidupan kita ini selama ini, ya juga sia-sia saja. Karena kita di dalam pengembaraan kehidupan dunia ini hanyalah bersenda gurau saja. Hanya bermain-main dengan dunia, dengan cinta dunia, daripada cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Itulah yang dimaksud ajaran atau jalan-jalan yang tersesat di sisi Allah. Kenapa? Karena kita selama ini mensesatkan Allah. Secara tidak sadar kita selama ini mensesatkan kewujudan Allah. Karena selama ini kita tidak sadar telah mensesatkan kehidupan Allah. Karena selama ini kita tidak menyadari kita selama ini mensesatkan kekuasaan Allah menjadi milik kita. Wujud milik kita, hidup milik kita, kekuasaan atas hidup dan badan, dan di antaranya semua menjadi milik kita otomatis. Selama ini kita mensesatkan Allah alias mentiadakan Allah, menggoibkan Allah. Maka selama ini kita meniti ke jalan Allah, melewati wat siratal mustaqim, melewati wat kehidupan ini, kita selalu jatuh dan jatuh di dalam neraka jahanam. Karena sangat sulitnya melewati wat siratal mustaqim. Karena sangat amat sulitnya melewati kehidupan ini. Dan sangat amat sulitnya untuk menuju kepada Allah. Sangat sulit. Diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Bagaimana mungkin manusia bisa melewatinya? Kutu pun tak bisa melewati, apalagi kita. Itu sebuah isyarat, itu sebuah kiasan bahwa sesungguhnya jalan menuju Allah itu memang sangat amat sulitnya bagi orang-orang yang masih tersesat di dalam agama Allah. Karena manusia lebih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Tuhannya. Manusia lebih cinta kepada uripe manungsane daripada cinta kepada uripe Allah. Apa buktinya? Allah gaib. Allah tak ada. Allah raono. Allah tidak hadir di dalam hati kita. Lalu apa yang kita sembah selama ini? Bila Allah saja gaib. Bila Allah saja tak ada, apa yang kita sembah? Selama ini kita hanyalah menyembah diri kita sendiri. Selama ini kita hanyalah menyembah angan-angan kita sendiri. Selama ini kita hanya menyembah bayang-bayang kita sendiri daripada menyembah, mengabdi kembali kepada siapa yang memiliki bayangan.
Kita selama ini hanyalah mengabdi dan menyembah kepada baju daripada mengabdi dan menyembah atau kembali kepada yang memakai baju. Itulah selama ini kita berjalan di dalam ajaran-ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Jadi intinya apa ajaran-ajaran sesat itu? Ajaran-ajaran sesat itu yang mana di dalamnya kita berjalan kepada yang selain Allah. Allahnya tidak ada, yang ada hanya selain Allah. Itulah ajaran sesat dan itulah jalan-jalan yang tersesat, pulangnya kepada Tuhannya. Akhirnya tidak bisa pulang, su'ul khotimah, kepanasan, ya diazab di dalam kuburan badannya. Disiksa di dalam badan dan disiksa di dalam hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Itulah hakikat azab jahannam di sisi Allah. Kalau azab jahannam di sisi manusia kan tidak ada. Azab jahanam di sisi manusia kan hanya bayang-bayang. Azab jahanam di sisi manusia kan besok goib. Akan tetapi yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran semua itu hak adanya. Maknanya hak itu sudah terjadi ketika manusianya masih hidup. Jika manusianya sudah mati, mau melewati alam apalagi, wong sudah tidak ada. Ketika manusianya sudah tidak ada, otomatis alam-alam itu pun juga tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan kajian di malam Sabtu, malam Ahad yang indah ini, marilah kita belajar dan belajar menghening-heningkan diri kita, memalam-malamkan diri kita, memasukkan kembali diri kita di badan kita untuk bersujud, untuk menghancurkan, menghilangkan, menggoibkan, mentiadakan diri kita sendiri. Maka ketika sudah nyata ketidakberadaan diri kita, nyatalah kewujudan Tuhan ketika kita sudah tak wujud lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, ada mimik. Saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka bersama di dalam surat Luqman. Ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi puncak-puncaknya ajaran sesat itu adalah ada di dalam hati setiap manusia. Jadi bukan ada di luar hati manusia. Selama ini kita pandai menyesat-nyesatkan orang, padahal diri kita sendiri yang sesat. Selama ini kita pandai mengkafir-kafirkan orang yang ada di luar diri kita. Yang pada sesungguhnya di dalam hati kita, kitalah yang kafir sendiri. Kenapa? Karena ketika kita masih ada, maka orang lain pasti ada. Ketika kita masih merasa bahwa yang wujud ini kita, yang hidup ini kita, maka muncullah hantu-hantu yang akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Siapa hantu-hantu itu? Hawa nafsu yang ada di setiap diri manusia akan selalu menyesatkan hati kita dari jalan Allah. Contoh, ketika kita dihujat atau disakiti oleh orang lain hati kita, pastilah kita menyaksikan atau menatap sosok-sosok yang menghujat kita. Kita melihat manusia yang mengolok-olok kita. Dengan itulah akhirnya terbakarlah hati kita dengan keadaan itu. Kenapa? Karena kita tersesat dari jalan Allah. Kita membuat berhala-berhala di luar diri kita yang selain Allah. Jadi ketika di dalam hati kita yang jadi Tuhan atas hidup dan badan ini, maka muncullah Tuhan yang ada di luar diri kita. Sehingga dengan kemunculan makhluk-makhluk yang lain yang ada di dalam yang ada di luar diri kita itulah sebagai bahan bakarnya untuk membakar hati kita. Karena kita selama ini tinggal di dalam neraka, tinggal di dalam hubbud dunia. Karena itulah dunia dan seisinya, dunia dan apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita akan menjadi api-api yang siap selalu membakar hati kita selama ini. Jika yang ada, jika yang wujud, jika yang hidup di dalam hati kita masih diri manusia kita, maka berjajarlah makhluk-makhluk yang akan membinasakan kita, yang akan menghukum, yang akan membakar kita. Anak-anak kita bisa membakar hati kita, seumpama anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan terbakar di dalamnya. Istri kita pun juga akan menjadi api-api jahanam yang akan selalu membakar hati kita. Kenapa? Karena kita maunya tinggal di neraka jahanam daripada tinggal di surga. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita memilih jalan yang sesat. Memilih jalan diri
kita sendiri, memilih Tuhan hawa nafsu daripada memilih Allah. Jadi Allah tidak menghukum kita, kita sendirilah yang menghukum, kita sendirilah yang menyesatkan diri kita sendiri. Sudah dikasih tahu ini jalan Allah, ini jalan setan, ini jalan yang lurus, ini jalan yang tersesat. Sudah diberitahu kok masih dijalani, berarti kita menghukum, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Seperti kisahnya Nabi Adam dulu, sama dengan diri kita. Adam itu kan tidak ada. Dulu pun kita juga tidak ada. Ketika Hawa nafsu, ketika Siti Hawa diciptakan, maka Adam mengikuti istrinya atau mengikuti hawa nafsunya untuk memakan, untuk mendekati pohon yang terlarang. Yakni apa? Pohon kehidupan. Hayyun, kayu kehidupan. Maka teraku-akuilah kehidupan dan badan ini milik Adam yang dulunya tidak ada, sekarang berasa ada. Ketika saat dari tanah sampai jadi bayi, hingga datangnya detik-detik akil balik tiba, kita kan masih Adam. Kita kan belum ada. Ketika hawa nafsu, ketika datang detik-detik akil balik, kita menanggalkan, kita memilih jalan yang tersesat, yakni mendekati pohon, bahkan memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri yang dulunya tidak ada, kini merasa ada. Yang dulunya Allah wujud, kini Allah ditiadakan oleh diri kita. Itulah cerita kita sendiri tentang Adam dan Hawa. Dan cerita setan serta malaikat pun juga itu cerita kita sendiri. Berhubung kita selama ini hanya membayang-bayangkan kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita mensosok-sosokkan, oh sosok malaikat seperti ini, oh sosok setan seperti ini, sehingga kita terlena bahwa sebenarnya kita selama ini yang jadi setannya, yang jadi iblisnya, yang selalu ingkar, yang selalu mensekutukan Allah di dalam hati kita. Apa yang kita sekutukan? Wujudullah. Kita sekutukan dengan wujud diri kita sendiri. Uripe Allah sudah kita sekutukan dengan uripe bangsa kita sendiri. Kekuasaan Allah sudah kita sekutukan dengan kekuasaan kita sendiri. Itulah bukti bahwa kita selama ini yang kita pelajari hanyalah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran hawa nafsu kita sendiri selama ini. Mari kita lanjutkan ayatnya di surat Luqman yang ayat yang ke-14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini anis kurli waliwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang tua pun itu juga kiasan atau perumpamaan. Jadi bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bila tidak ada kedua orang tuamu, maka kita pun tak ada. Kita pun selama ini syirik kepada orang tua kita. Maknanya bersyukur kepada kedua orang tua itu bagaimana? Bersyukur kepada kedua orang tua itu adalah bersyukur bahwa dengan hidup yang ada pada kedua orang tua kita, itulah uripe Allah yang melahirkan, yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan diri kita hingga kita ada di dunia ini. Jadi kedua orang tua itu hanyalah lambang-lambang menuju uripe Allah. Adam dan Hawa pun juga lambang bahwa sebenarnya seluruh manusia ini adalah anak cucu Adam, bukan anak cucu setan. Anak cucu Adam itu maknanya apa? Anak cucunya yang tidak ada. Anak cucunya yang gaib. Anak cucunya yang tak wujud. Inilah yang dimaksud anak cucu Adam. Akan tetapi sesebutan anak cucu Adam telah salah dalam kita memahami selama ini. Yang ternyata kita selama ini bukan anak cucunya Adam yang rela, ridho dalam keadamannya demi kewujudan Tuhannya, akan tetapi kita selama ini menjadi anak cucunya iblis yang merasa ada daripada Tuhannya, yang merasa wujud daripada Tuhannya. Tak mau kita bersujud kepada Adam, tak mau kita bila kita disebut bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah, tidak jangkau akal kita. Karena ini babakan mutiara, babakan hidayah, babakan kehendak Allah. Memang sulit bagi manusia untuk memahami bila manusianya masih besar di dalam diri manusianya. Sehingga sholatnya pun manusia bertambah besar, bertambah merasa besar, bertambah merasa bangga, bertambah merasa mulia dengan sholat-sholat dan dengan ibadah-ibadahnya serta dengan ilmu-ilmunya. Ketika Allahu Akbar bukan Allah yang dimaha besarkan, tapi hawa nafsu kita lah yang kita maha besarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jalan-jalan yang sesat, yang mana jalan kembali hati kita tidak kepada Allah, melainkan kembalinya kepada anak cucu iblis, kembali kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Mari kita buka lagi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Ini puncak-puncaknya ajaran sesat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik.
dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi bila Allah masih gaib di dalam hati kita, berarti apa? Berarti kita sudah berdosa besar. Berdosa yang mana dosa itu takkan pernah diampuni. Sampai kapan? Sampai Allahnya yang wujud daripada kewujudan diri kita. Sampai kapan? Sampai kita gaib lagi. Sampai kapan? Sampai kita tak ada lagi. Maka benarlah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dilambangkan dengan kain kafan putih, yakni sudah terampuni dosa-dosanya, suci kembali kepada asal usulnya. Dari tanah kembali kepada tanah, dari Allah kembali kepada Allah. Bila yang ada hanya Allah, apa masih ada jalan-jalan, ruang-ruang yang selama ini kita dengarkan di ngaji-ngaji syariat selama ini. Alam kubur, alam bakah, alam penantian, alam barzah, alam kiamat, alam kebangkitan, alam akhirat, alam hisab, alam pertanggungjawaban, alam siratal mustaqim, alam neraka, surga, dan sebagainya. Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka sudah hancur leburlah alam-alam itu. Karena alam-alam itulah yang membuat manusia tersesat. Kenapa? Karena manusia lebih mewujudkan, lebih menghamba kepada angan-angannya sendiri. Lebih mentuhankan kepada bayang-bayangnya sendiri daripada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam-alam itu memang ada dan berlaku hak bagi manusianya ketika manusianya belum kembali kepada Tuhannya. Ketika manusianya masih terkungkung dan terbelenggu dengan hawa nafsunya. Alam kematian sudah kita rasakan ketika jiwa kita masih mati. Ketika jiwa kita lupa bahwa kita ini hanya ciptaan, itulah kematian. Alam kubur adalah ketika jiwa kita mati, ya dipendam, dikubur di dalam tanah badan ini. Ketika sudah dipendam di dalam tanah badan ini, jiwa kita bila masih belum beriman, bila tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar, marabbuka, maka tetap diazab, disiksa di dalamnya. Kadang lidahnya dipotong-potong sendiri. Ucapan-ucapan yang selama ini didasari oleh hawa nafsu, itulah kedustaan. Bicara apapun, ya dipotong sendiri. Bicara apapun, ya dipotong sendiri. Tangannya dipotong sendiri. Itu cuma amsal atau misal atau kiasan. Jadi maknanya semuanya serba najis bila di dalam hati kita yang ada hanya yang najis, yakni hawa nafsu. Itulah alam kubur, itulah alam barzah yang mana kita menunggu hari kiamat, yang mana katanya matahari sedepa, makna yang sebenarnya adalah matahari yang sedepa itu adalah jiwa yang mati, hawa nafsu yang sedepa inilah yang memanaskan hati di dalam kehidupan ini ketika kita menunggu syakaratul maut tiba. Kemudian hari kiamat ketika datangnya para sahabat yang dikehendaki Allah yang datang untuk berbaiat, itulah bertemu dengan kiamatnya, yakni ketemulah iman kepada hari kiamat, hari akhir, bukan iman kepada kiamat-kiamat yang di luar.
Kalau iman kepada kiamat-kiamat yang di luar, yang katanya kiamat langit dan bumi, mana mungkin ada orang iman. Wong kiamatnya saja belum datang. Wong kiamatnya saja belum kita saksikan. Bagaimana mungkin kita beriman kepada yang belum ada. Jadi pintu baiat itulah untuk kita bertemu dengan hari kiamat dan hari kebangkitan. Bangkit, sadar bahwa kita ini hanyalah yang diperankan. Itulah hari kebangkitan itu. Yang mana hati sudah lillahi ta'ala. Sudah tak ikut-ikut lagi menjadi Tuhan. Tinggal enjoy saja di dalam surganya Allah. Di dalam kedamaian di sisi Allah. Alam akhirat itu apa? Ketika hati kita selalu menyaksikan hanya Allah yang memerankan badan-badan ini. Itulah yang dimaksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badan pergerakannya selalu dipantau, selalu dirasuli, selalu diutus, selalu diperintah, selalu disuruh oleh Allah. Itulah yang dimaksud dunia akhiratnya bahagia. Terus yaumil hisab itu apa? Ketika sahabat-sahabat yang menempuh jalan baiat akan bertemu dengan alam hisab, akan bertemu dengan hari pertanggungjawaban, akan bertemu dengan siratal mustaqim, bertemu dengan surga neraka secara nyata. Dan kembali kepada Tuhannya. Jadi setelah alam-alam itu ada, maka ketika sudah kembali kepada Tuhannya, maka tak adalah alam-alam itu, hancur leburlah alam-alam itu. Bila Allahnya masih gaib, bila Allahnya tidak ada, yang ada hawa nafsu kita sendiri, maka alam-alam itu berlaku dan akan selalu dan selalu menyiksa diri kita. Karena kita selama ini melewati jalan yang sesat daripada jalan Tuhan yang menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, karena saya pun sama dengan Anda, sama-sama belajar, sama-sama belajar meniti jalan Tuhan. Jadi jangan silau dengan saya, jangan silau dengan apa yang saya bawakan, karena sesungguhnya saya tidak punya apa-apa, apalagi punya ilmu. Karena saya tak punya apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Yang disampaikan selama ini di paparan uripe Allah, hanya kita menyampaikan isi yang sebenar-benarnya yang ada di dalam kitabullah Al-Quran ini. Yang sebenarnya sudah ada di dalam setiap dada manusia. Saya hanya membacakan saja, Anda yang nyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat,
اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.